Sepasang suami istri ditangkap polisi karena mencetak uang palsu. Ya, sejak awal tahun keduanya telah mencetak 400 juta uang rupiah palsu dan diedarkan di wilayah Jawa Tengah. Satreskrim Polres Cimahi menangkap sepasang suami istri yang kedapatan mencetak uang palsu. Sebelumnya, Pasutri berinisial PG dan FA ini digerebek di kediamannya di kawasan Jalan Baros. Polisi kemudian menyita sebanyak 1.500.000 uang rupiah palsu, pecahan 100.000 dan 50.000, juga alat cetak, tinta warna, serta laptop. Kepada polisi, tersangka mengaku telah mengedarkan 400 juta uang palsu sejak awal tahun ke wilayah Jawa Tengah. Mereka mencetak uang palsu sesuai permintaan pesanan konsumen. Membuat ini belajar ya, dari temannya menurutnya, tapi kami terus masih melakukan pendalaman. Di lokasi kami menyita beberapa barang bukti. Pasangan suami istri ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara polisi menghimbau warga waspada terhadap maraknya peredaran uang palsu, terutama jelang hari raya. Dari Cimahi, Jawa Barat, Juwono Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang bandar narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi diringkus saat bersembunyi di rumahnya di Nanggalo, Kota Padang. Ya, pemirsa, proses penangkapan pelaku pun berlangsung dramatis dan diwarnai histeris dari pihak keluarga. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah milik pelaku DPO bandar narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi. Penangkapan AG berlangsung dramatis dan diwarnai histeris dan isak tangis keluarga yang selama ini tidak mengetahui pelaku menjalankan bisnis haram sebagai bandar narkoba. Yang dalam masuk hitam tuh, yang dalam masuk hitam tuh. Enggak. Kemana kawan ini, Bang? Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket ganja kering dan 1 paket narkotika jenis sabu siap edar yang disembunyikan di dalam lemari bajunya. Meski terus-menerus menangis, pelaku tetap diboyong ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka berusaha untuk melarikan diri di TKP. Tapi alhamdulillah tim juga berhasil mengamankan pelaku tidak berapa jauh dari TKP dan dengan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja yang ada di tangan pelaku sendiri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 112 dan 114 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Seorang ibu dan anak yang diduga bandar narkoba ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Ya, dalam penggerebekan, sejumlah pengguna yang mengetahui kedatangan petugas kabur menceburkan diri ke sungai. Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali menggerebek kawasan pemukiman padat di Gang Tower, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, yang kerap dijadikan tempat peredaran dan penggelapan narkotika. Mengetahui kedatangan petugas, belasan warga yang diduga pengguna narkoba nekat menceburkan diri ke sungai. Dari lokasi, petugas mendapati sejumlah alat isap dan sisa sabu. Di lokasi berbeda, petugas kemudian menggerebek rumah seorang bandar narkoba yang selama ini jadi target polisi. Petugas meringkus seorang wanita Parubaya yang kedapatan membuang barang bukti dan 2 pria, 1 diantaranya merupakan bandar narkoba yang kerap kabur saat penangkapan. Oleh personel kita melakukan pembelian terselubung terhadap narkotika ini dan berhasil menangkap yang sebagai pengedarnya ini dan juga berhasil mengamankan yang masih kita duga sebagai bandar di dalam rumahnya. Dalam penggerebekan, selain menangkap total 3 pelaku, polisi juga menyita sejumlah paket sabu siap edar seberat 20 gram, alat isap, serta sejumlah barang bukti lain. Selanjutnya, ketiga pelaku digelandang ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.
Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Hanyus melaporkan. Sementara pemirsa, 64 pengacara yang tergabung dalam organisasi Lintas Advokat siap bela Peggy dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Kuasa hukum Peggy siapkan 5 orang saksi kunci untuk membuktikan Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan, tersangka baru kasus pembunuhan Vina dan Eki, mendapatkan dukungan moral dari puluhan pengacara dalam menghadapi kasus hukum yang menimpanya. 64 pengacara tersebut datang dari berbagai daerah seperti Indramayu, Brebes, Bandung, dan Jakarta. Mereka bersedia bergabung lantaran peduli dan yakin bahwa Peggy Setiawan itu tidak bersalah dan hanya menjadi korban salah tangkap. Puluhan kuasa hukum ini berharap bahwa kehadirannya dapat memberikan pembelaan yang kuat dan adil. Sementara itu, kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah saksi kunci dan bukti untuk menguatkan alibi bahwa Peggy saat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 silam tengah berada di wilayah Bandung. Brebes, Indramayu, Bandung, Jakarta. Semua yang peduli atau gimana, Bu? Peduli sama Peggy, bahwa Peggy tidak bersalah. Mereka yang yakin bahwa Peggy tidak bersalah, mereka bantu Peggy untuk bebas. Sedikitnya terdapat 5 orang saksi yang disiapkan untuk membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah. Kasus yang menuai perhatian publik ini juga masih dalam penyelidikan Mapolda Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Polda Kepulauan Riau berhasil menggagalkan penyeludupan puluhan bayi buaya muara ke Thailand. 2 orang pelaku berhasil dibekuk di Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau, Kota Batam. Harga 1 ekor bayi buaya mencapai Rp1 juta. Dua pelaku penyelundupan puluhan bayi buaya ini disergap petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau di Pelabuhan Tanjung Riau sesaat setelah tiba dari Tembilahan, Provinsi Riau. Dari pemeriksaan sementara, para pelaku rencananya menyeberangkan bayi-bayi buaya ini ke Malaysia dan dari Malaysia akan dibawa ke negara Thailand. Dari informasi petugas, harga bayi buaya di Thailand bisa naik 4 kali lipat dibandingkan dengan Indonesia. Dari perkiraan petugas, harga 52 ekor bayi buaya mencapai 40 sampai 50 juta rupiah. Itu artinya harga per ekor bayi buaya mencapai Rp1 juta. Penyelundupan buaya konservasi, yaitu tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati, di mana dari kejadian ini ada 2 tersangka yang berhasil kita amankan. Buaya, dari keterangan tersangka, buaya ini nantinya akan diselundupkan ke Thailand melalui Malaysia. Karena nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi di Thailand. Jadi harga beli mereka di Indonesia apabila dijual di Thailand itu bisa berlipat-lipat. Mungkin bisa 3 sampai 4 kali lipat. Selain mengamankan puluhan bayi buaya, petugas juga menyita satwa langka yang dilindungi, yakni 2 ekor binturung dari warga Batam. Binturung adalah satwa langka yang tidak bisa dipelihara oleh warga. Guna penanganan lebih lanjut, puluhan bayi buaya dan 2 ekor binturung akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Riau. Di Batam, Kepulauan Riau. Gusti Enosa, iNews. Pemirsa, gas LPG 3 kg langka dan hal tersebut membuat warga harus berebut di agen gas di Denpasar, Bali. Kondisi serupa juga terjadi di Madinah, Sumatera Utara. Puluhan warga harus berdesakan untuk membeli gas LPG 3 kg di sebuah agen gas di Jalan Maruti Denpasar, Bali. Kelangkaan gas bersubsidi ini terjadi sejak sepekan terakhir. 40 tabung gas yang tersedia habis dalam waktu beberapa menit saja. Padahal untuk membeli tabung gas warga harus antri. Itu pun pembelian dibatasi hanya 1 tabung per orang. Di agen gas ukuran 3 kg dijual seharga Rp18.000. Sementara di pengecer harganya menjadi Rp25 hingga Rp30.000 per tabung. Sekarang karena keadaan begini ya 1. Ya. Hah? Masa? Ya. Harapan saya sebagai warga, ya kalau memang mahal ya mahal, yang penting barangnya ada. Itu pertama.
Nah mungkin ada apa di luar sana, saya kurang tahu apakah kendala pengangkutan atau ada kasus-kasus saya kurang tahu nih Pak. Ini semestinya biasanya sebelumnya lancar-lancar aja gitu loh. Kelangkaan tabung gas juga terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga harus berkeliling mendatangi pangkalan gas yang masih menyediakan gas LPG 3 kg. Kelangkaan tabung gas terjadi sejak 2 bulan terakhir. Akibatnya aktivitas warga sehari-hari terganggu karena sulitnya mendapatkan gas untuk memasak maupun untuk usaha kecil. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban bangunan tanpa izin di Deli Serdang berlangsung ricuh. Masyarakat hadang alat berat dan terlibat adu fisik dengan petugas yang hendak merobohkan tempat mereka bekerja. Kericuhan terjadi saat petugas gabungan Satpol Pamung Praja Deli Serdang Polrestabes Medan serta TNI menertibkan bangunan tanpa izin di Jalan Haji Anif, Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ratusan warga yang merupakan pekerja di gudang yang akan dirobohkan petugas ini berusaha mengadang alat berat. Adu mulut serta adu fisik pun tak terhindarkan antara massa dan petugas. Sedikitnya ada 6 bangunan tanpa izin yang akan dibongkar. Mayoritas bangunan merupakan gedung. Meski sebelumnya sudah beberapa kali dilayangkan surat peringatan, namun pihak gudang tidak menggubris hingga petugas pun melakukan pembongkaran paksa. Sementara sekelompok mak-mak warga setempat juga kecewa atas pembongkaran karena mereka jadi kehilangan mata pencaharian. Kita undang mereka, nggak hadir, SP 123, nggak ada respon. Sampai dengan yang terakhir, sampailah kepada mereka tanpa sosialisasinya tuh. Kalau sosial udah lama. Kami ada kontribusi dari orang gudang. Jadi kami satulah dengan orang gudang ini. Jadi apa yang dirasakan orang gudang juga kami rasakan saat ini. Jadi kami semua masyarakat datang untuk membantu gudang. Tapi di sini kami kecewa. Petugas menegaskan sebelum penertiban sudah melakukan sosialisasi dan peringatan agar warga mengosongkan bangunan tanpa izin. Sementara warga menilai penertiban tak adil dan terkesan tebang pilih. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, perwakilan DPD Partai Hanura DKI Jakarta bersilaturahmi ke kantor DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Silaturahmi ini sekaligus mengusulkan nama Ketua DPD Partai Hanura, yakni Jafar Bajeber, sebagai kandidat Cawagup DKI Jakarta tahun 2024. Nama Jafar Bajeber didaftarkan tim DPD Partai Hanura DKI Jakarta ke DPW Partai Perindo DKI Jakarta sebagai bakal calon wakil gubernur DKI. Pendaftaran nama Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan Partai Perindo jelang Pilkada Serentak 2024. Kita mengusungkan Ketua DPD kita, Pak Haji Jafar Bajeber, untuk menjadi wakil gubernur di DKI. Kiranya kami bisa menjalin hubungan dengan baik dengan Partai Hanura dan Perindo. Kita sangat menyambut baik ketokohan beliau di DKI, memang sudah tidak diragukan lagi, dan tentu kita berharap dapat mengikuti proses-proses penyaringan yang saat ini dibuka oleh Partai Perindo DKI sebagai partai yang memiliki kursi dan mempunyai hak untuk mengusung. Dalam Pileg 2024, Partai Perindo berhasil mendapatkan 1 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo secara resmi mendukung pasangan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani Siroa untuk maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat 2024. Pasangan ini dinilai memiliki kesamaan komitmen dalam membangun kesejahteraan dan kemajuan di tanah Papua Barat. Ketua Des Pilkada DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo menyerahkan surat dukungan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani. Penyerahan surat dukungan kepada pasangan Doamu ini digelar di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Pernah menjabat sebagai gubernur periode 2017-2022, Partai Perindo yakin Domingus Mandacan dan pasangannya mampu membangun Papua Barat lebih maju dan lebih sejahtera.
Ini bukan yang kali pertama, sebelumnya juga kami sudah melakukan yang sama ya periode sebelumnya, dan kami melihat bahwa kinerja dari beliau-beliau ini sangat luar biasa bagi Papua Barat. Oleh karena itu kami merasa butuh keberlanjutan di Papua Barat. Komitmen kami untuk menjaga NKRI, NKRI jaga kita. NKRI jaga Papua, Papua jaga NKRI. Papua Barat jaga NKRI, NKRI jaga Papua Barat. Itu komitmen kami. Dan komitmen kedua adalah menjaga toleransi, kerukunan, kebersamaan antara semua suku, agama, ras, adat, budaya, dan etnis. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus kader dan simpatisan Partai Perindo di Provinsi Papua Barat akan berjuang total untuk memenangkan pasangan Doamu di Pilkada November 2024 mendatang. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Material besi proyek gedung di Kejaksaan Agung jatuh dari kren ke jalur pelintasan MRT Blok M Jakarta Selatan pada Kamis sore. Akibat dari peristiwa tersebut, perjalanan MRT berhenti beroperasi hingga proses evakuasi. Besi material bangunan proyek Gedung Kejaksaan Agung Kamis sore terjatuh dari kren di jalur perlintasan MRT Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Material besi tersebut menutup satu perlintasan MRT hingga kereta yang hendak melintas tertahan. Petugas proyek dan MRT yang berada di lokasi pun berupaya untuk mengevakuasi material besi. Diduga material besi tersebut goyang akibat kencangnya angin di kawasan tersebut hingga tali kren putus. Arahannya arahannya nggak tepat mungkin turun ke sono ini kena angin mungkin. Materialnya itu apa sih? Besi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibat peristiwa tersebut, perjalanan MRT berhenti beroperasi sementara hingga proses evakuasi. Di Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Aksi ugal-ugalan sopir Jaklingko membuat seorang siswi terjatuh saat hendak turun di Jalan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu siang. Warga pun menyayangkan ulah sopir Jaklingko yang membahayakan penumpang. Dalam rekaman pengawas, terlihat seorang siswi yang hendak turun dari sebuah Jaklingko terjatuh saat sopir tiba-tiba tancap gas di Jalan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur Rabu siang. Beruntung kepalanya tak terbentur saat mobil melaju kencang. Warga yang melihat peristiwa tersebut berusaha membantu korban untuk berdiri. Pelajar di kawasan tersebut mengaku aksi ugal-ugalan sopir Jaklingko sering sekali terjadi. Jaklingko sering melaju sangat cepat dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Kan ini udah jelas, turun kan harusnya, tapi supirnya malah ngegas. Oh, supirnya malah ngegas. Ya. Oh, itu langsung jatuh aja? Iya, langsung jatuh. Temennya langsung jatuh aja gitu ya? Itu pakai baju pramuka ya? Iya. Kan kalau Jaklingko itu kan ada ininya apa? Ada targetnya, pulang perginya. Nah itu mungkin bisa dievaluasi lagi. Soalnya karena ada target itu jadi Jaklingko pada ngebut-ngebutkan. Warga berharap ada evaluasi dari Dirjen Perhubungan Darat terkait aksi ugal-ugalan sopir Jaklingko ini hingga tidak meresahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 800 meter dari puncak. Dalam 12 jam terakhir, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat alami 52 kali gempa letusan. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Kamis siang. Letusan menyemburkan material vulkanik dengan tinggi kolom asap mencapai 800 meter dari puncak condong mengarah ke sisi timur laut dan tenggara. Berdasarkan pengamatan secara visual, Gunung Semeru terpantau alami 22 kali letusan. Aktivitas seismik Gunung Semeru juga terekam seismograf pos pengamatan Gunung Api Semeru dengan 52 kali gempa letusan.
Meski aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih dalam radius aman, namun petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk mewaspadai potensi hujan abu karena intensitas letusan yang masih cukup tinggi. Mematuhi rekomendasi dari BPMBG. Aktivitas sekarang ini masih tergolong wajar, normal di situasi level 3 siaga seperti ini. Yang penting masyarakat kalau ada sebaran hujan abu vulkanik bisa mengamankan dirinya sendiri terkait dengan memakai masker, kemudian sementara tidak jalan keluar rumah memakai kendaraan tanpa memakai masker, tanpa memakai helm dan lain sebagainya. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan rekomendasi Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari pusat letusan dan 500 meter di kanan-kiri sepanjang sungai, jalur aliran lahar curah Kobokan karena berpotensi terjadi banjir lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi yang diawali suara dentuman keras yang terdengar hingga kota Bukit Tinggi, berjarak radius 15 km dari kawah. Warga Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat dikejutkan dengan suara letusan Gunung Merapi yang kembali erupsi Kamis siang. Dentuman erupsi terdengar hingga di perumahan Bukit Lampasa, Kota Bukit Tinggi, 15 km dari kawah di puncak Gunung Merapi. Dari kejauhan terlihat asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu letusan sekitar 2.000 meter dan amplitudo letusan maksimal 30,4 mm. Sementara gempa letusan berdurasi 2 menit 2 detik. Dalam bulan ini tercatat di seismograf kami sudah terjadi 3 kali erupsi untuk bulan Mei ini. Tapi aktivitas masih fluktuatif ya Pak ya? Betul, sampai saat ini kami masih mempertahankan status Gunung Merapi itu masih di level 3 siaga. Saat ini, warga yang berada dalam radius 4,5 km dari pusat erupsi di Kawah Verbeek di puncak gunung dievakuasi ke tempat aman dan dilarang beraktivitas dalam radius bahaya erupsi Merapi. Warga diimbau untuk waspada dan selalu menggunakan masker. Dari Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, ratusan warga desa Barus Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara turun ke kolam desa mengikuti kegiatan durung masal. Kegiatan ini memeriahkan pesta tahunan atau pesta panen sekaligus melestarikan tradisi suku Karo. Ratusan warga desa Barus Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara beramai-ramai masuk ke dalam kolam untuk melakukan durung masal atau menangkap ikan bersama-sama. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam memeriahkan tradisi pesta panen tahunan atau kerja tahun dalam bahasa suku Karo yang dilaksanakan setiap tahun di akhir bulan Mei. Mak-mak hingga anak-anak antusias menikmati keseruan menangkap ikan bersama menggunakan jaring atau durung. Terdapat ikan mas, ikan gabus hingga ikan nila yang berhasil ditangkap warga. Nantinya ikan-ikan yang telah berhasil ditangkap ini akan dibawa pulang untuk dinikmati bersama keluarga di rumah. Kalaunya biasa kan di mana-mana kalau perempuan itu kan biasanya di rumah aja. Kalaunya di sini kan nampak gimana hebatnya perempuan itu, ikan pun bisa mereka tangkap di kolam kan. Berarti senang ada kegiatan-kegiatan seperti ini Pak? Harapan kami supaya menjadi hiburan untuk masyarakat Karo dimanapun berada. Jadi bisa melestarikan budaya nenek moyang kita suku Karo. Desa-desa lain di Kabupaten Karo diharapkan dapat ikut membuat kegiatan serupa agar dapat melestarikan budaya tradisi nenek moyang suku Karo. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Memasuki Lebaran Idul Adha, sejumlah kebutuhan bahan pokok masih mengalami kenaikan harga, seperti contohnya bawang bombay, kentang, dan juga tomat.
Memasuki pertengahan tahun dan Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah sembako masih tinggi. Di Pasar Palmerah, Jakarta, harga sejumlah bahan pangan naik seperti harga bawang bombay melesat Rp60.000 per kilogram. Tomat dan kentang mencapai Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai merah keriting naik turun sejak Lebaran Idul Fitri lalu. Saat ini, harga cabai merah keriting masih tergolong tinggi mencapai Rp60.000 per kilogram. Namun, harga ayam potong kini mulai stabil. Dari biasanya 25-30, sekarang nyampe 60.000. Tomat merah biasanya kan cuma 10.000 sampai 12.000, sekarang udah 20.000. Kentang biasanya 15.000, sekarang udah nyampe 20.000. Standar. Ini kemarin tuh habis Lebaran itu ayam sempat turun sekitar hampir 3.000 lebih per kilo. Tapi selang 2 minggu naik lagi, tapi naiknya banyak. Para pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga ini karena para pelanggan jadi mengurangi jumlah pembelian sehingga berdampak pada omset penjualan yang menurun. Diharapkan pemerintah dapat melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga sembako apalagi jelang Hari Raya Idul Adha nanti. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Pandu Priyoaji, Ainis melaporkan. Ya, kita ke informasi seputar Haji 2024. Meski Hari Raya Kurban Idul Adha masih 2 pekan lagi, warga mulai menyerbu sejumlah sentra penjualan hewan kurban. Ya, pemirsa, seperti di Sidoarjo, Jawa Timur ini, ada spesial selain kualitas kambing yang sehat dan tidak berbau, di Plaza Kambing Kurban juga disediakan sejumlah hadiah menarik untuk setiap pembelian hewan kurban. Terletak di kawasan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur, Plaza Kambing Kurban sudah cukup dikenal masyarakat. Hampir setiap jelang Hari Raya Idul Adha, tempat ini selalu ramai dikunjungi pembeli hewan kurban dari berbagai daerah. Jika dibanding tempat penjualan kambing kurban pada umumnya, di Plaza Kambing Kurban ini memang berbeda. Selain tempatnya yang bersih, tidak berbau, kambing kurban yang dijual juga dijamin kesehatannya. Di Plaza Kambing Kurban menggunakan makanan olahan sendiri sehingga tidak berbau dan baik untuk kesehatan kambing. Tidak hanya kesehatan kambing yang terjamin, untuk menarik perhatian pengunjung, pihak pengelola juga menyediakan sejumlah hadiah menarik bagi setiap pembeli hewan kurban. Kita pakai pupuk organik seperti fermentasi sendiri gitu. Jadi bahan-bahannya kita alokasikan yang bagus-bagus seperti itu. Nanti jatuhnya akan ke kambingnya gitu. Kambingnya itu bisa menjadi gemuk, terus kondisi kandang juga tidak bau. Kita kasih hadiah gitu, surprise gitu. Jadi setiap pembelian kambing kita kasih kupon undian berhadiah. Sementara untuk harga kambing kurban sendiri dijual bervariatif, namun masih terjangkau untuk semua golongan. Mulai dari harga Rp2.500.000 hingga Rp7 juta. Nah, tempatnya yang bersih, kami yang gemuk juga harganya terjangkau. Dan juga sangat terpercaya. Saya sudah beberapa kali beli di sini dan alhamdulillah cocok dengan saya. Juga ya cocok. Karena terkenal dengan kebersihan dan kualitas hewan kurban yang terjamin kesehatannya, sehingga pembeli yang datang dari sejumlah daerah. Bagaimana? Anda tertarik untuk membeli kambing kurban di Plaza Kambing Kurban Sidoarjo? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, profesi berdagang hewan kurban biasanya dilakukan oleh kaum Adam. Namun berbeda halnya di Boyolali, Jawa Tengah. Ini ada seorang gadis yang tak canggung merawat puluhan ekor sapi kurban dengan membuka lapak di rumahnya. Yang mendekati Hari Raya Kurban, ia telah menjual ratusan sapi kurban. Tidak merasa risih dan canggung. Itulah yang dilakukan Wanda Julisna, seorang gadis warga desa Brajan, Bojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Setiap saat ia mengurus puluhan ekor sapi di kandang dekat rumahnya, mulai dari membersihkan sisa rumput kering, memberi pakan hingga memandikan sapi. Sebelum menekuni bisnis sapi kurban, Wanda yang masih tercatat sebagai mahasiswi sebuah universitas ini semula hanya meneruskan usaha turun-temurun dari kakeknya.
Namun 3 tahun terakhir, Wanda mulai berkecimpung di dunia bisnis sapi. Wanda memilih sapi jenis Madura. Selain daging yang lebih kesat dan sedikit lemak, harganya pun lebih ekonomis di kisaran 19 hingga 25 juta rupiah per ekor. Sehingga sapi Madura sangat cocok untuk dijadikan hewan kurban. Namun, Wanda juga menyediakan sapi jenis lainnya, seperti sapi limosin dan sapi lemon. Sapi-sapi Wanda ini banyak diburu pembeli dari Jabodetabek, Yogyakarta, dan sebagian daerah Jawa Tengah. Pilih-pilih ya mau beli, Rencana beli berapa? Ya beli kalau nanti harganya menjangkau ya beli satu red, satu truk. Berapa tuh? 12. Pada Hari Raya Idul Adha tahun lalu, Wanda mampu menjual 500 ekor sapi Madura. Diprediksi tahun 2024 ini, permintaan akan meningkat hingga 600 ekor sapi Madura. Dari dulu itu Mbah itu udah ke sapi gitu, jadi turun ke bapak. Untuk tahun ini dari sebelum Idul Fitri itu udah ada 140, tapi yang 70 udah laku dan langsung diambil. Untuk yang di sini stok sapi Maduranya kurang lebih 70 ekor untuk saat ini. Selain menjual sapi, Wanda juga memberikan layanan penitipan sapi yang sudah dibeli oleh pemesan hingga mendekati Hari Raya Kurban. Saat ini, Wanda juga tengah menyiapkan kandang tambahan di samping rumah untuk menampung ratusan ekor sapi kurban. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan mahasiswa Indonesia mengenyam pendidikan di kampus Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Keberadaan para mahasiswa ini pun sangat membantu petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Lalu lalang mahasiswa di antara deretan gedung fakultas menandai dimulainya aktivitas belajar mengajar di kampus Universitas Islam Madinah. Berjarak sekitar 5 km dari Masjid Nabawi, kampus UIM menjadi tempat menuntut ilmu bagi ribuan mahasiswa Indonesia. Salah satunya Ahmad Bukhari Jawas, asal Jakarta. Bukhari mendapatkan beasiswa untuk kuliah S1 jurusan Syariah. Uniknya, kampus UIM dikhususkan bagi laki-laki sehingga tidak ada mahasiswi atau perempuan di kampus ini. Sebagai Ketua Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Madinah, mahasiswa semester 6 ini mengisi waktu luangnya dengan belajar di kamar asrama. Ya, setiap mahasiswa akan tinggal di asrama yang diisi 2 orang per kamar. Ini adalah kota Madinah yang merupakan kota Nabi SAW dan di sini sangat mendukung untuk menuntut ilmu syar'i dan juga menuntut ilmu yang lainnya. Karenanya di sini kita lebih memilih untuk kuliah di sini juga karena full beasiswa dan masya Allah di sini banyak para ulama yang ada di Madinah sehingga kita bisa menimba ilmu dari mereka. Setiap tahun ribuan calon mahasiswa dari Indonesia mendaftar kuliah di UIM. Namun yang diterima rata-rata hanya 180 mahasiswa. Untuk memudahkan proses belajar, para mahasiswa baru akan mengikuti kuliah bahasa Arab 2 semester awal. Setelah itu, baru mengikuti kuliah sesuai jurusan yang dipilih. Selain mendapat beasiswa penuh, semua mahasiswa di UIM juga mendapat makafaah alias uang saku Rp850 atau sekitar 3,6 juta rupiah. Untuk total mahasiswa Indonesia sendiri di Universitas Islam Madinah untuk saat ini ada 1.600, kurang lebih 1.600 mahasiswa dan untuk saat ini menjadi mahasiswa terbanyak yang ada di Universitas Islam Madinah dari mahasiswa Indonesia. Berapa negara yang kuliah di sini mahasiswa? Kurang lebih ada 160 negara. Kurang lebih ada 160 negara. Ya, kurang lebih ada 160 negara dengan total mahasiswa seluruhnya ada kurang lebih 16.000 mahasiswa. Ya, kalau fasilitas yang didapat untuk mahasiswa itu apa? Ya, alhamdulillah kita semua mendapatkan full beasiswa di sini. Di antara fasilitas yang didapat adalah asrama, kemudian subsidi makan, kemudian untuk uang ganti buku, kemudian kita mendapatkan tiket untuk kembali ke Indonesia untuk tiap tahunnya di setiap musim panas. Berdiri sejak 63 tahun lalu, kampus seluas 50 hektar ini memiliki 17.873 mahasiswa dari 160 negara, termasuk 1.600 orang mahasiswa Indonesia. Sebagian dari mereka menjadi tenaga pendukung petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) di Arab Saudi.
Kemampuan bahasa Arab mereka dibutuhkan untuk membantu komunikasi PPIH dengan berbagai pihak di Arab Saudi. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Sebanyak 22 warga negara Indonesia yang ditangkap polisi Arab Saudi saat mikot di Masjid Bir Ali Madinah dibebaskan. Sementara 2 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Ke-22 WNI tersebut mengaku jemaah haji Furoda asal Banten tanpa visa haji resmi, namun menggunakan visa ziarah. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, polisi Arab Saudi membebaskan 22 jemaah haji Indonesia yang tidak menggunakan visa haji resmi. Jemaah haji tersebut dibebaskan karena belum melakukan prosesi ibadah haji dan tidak berada di lokasi haji. Para jemaah juga menjadi korban penipuan dengan membayar 150 juta rupiah kepada koordinator untuk bisa berhaji dengan visa furoda atau visa haji khusus. Namun nyatanya visa yang mereka terima bukan visa furoda, melainkan visa ziarah. Kini ke-22 jemaah haji dijemput pihak KBRI untuk selanjutnya dipulangkan ke Indonesia. Sementara 2 WNI lainnya berinisial NH dan CC ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan kepolisian Arab Saudi. Keduanya adalah sopir dan pemilik bus rombongan jemaah haji Furoda. Dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim perlindungan jamaah KJRI Jeddah, diketahui bahwa mereka ingin melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan visa yang memang tidak semestinya digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji. Semalam kami telah mendapatkan informasi bahwa 22 orang jamaah dinyatakan bebas tidak bersalah karena mereka adalah korban, sementara 2 orang koordinatornya dinyatakan bersalah dan akan mendapatkan proses hukum. 24 jemaah haji Indonesia tanpa visa haji resmi ditangkap polisi Arab Saudi saat mikot di Masjid Bir Ali dalam perjalanan dari Madinah menuju Makkah untuk mengikuti proses haji. Rombongan asal Banten tersebut tiba di Arab Saudi melalui Bandara Riyadh, kemudian transit menuju Bandara Jeddah. Setelah di Jeddah, rombongan tidak masuk ke Makkah seperti jemaah reguler, melainkan menuju Madinah pada Selasa petang untuk menghindari pemeriksaan polisi Arab Saudi. Dari Makkah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, iNews, Media Center Haji 2024 melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Aulina dan juga pemirsa, ada yang menarik nih di Jawa Timur. Seorang pedagang kaki lima di Lamongan menyajikan kuliner bekicot dengan cita rasa yang gurih dan lezat di lidah. Ya pemirsa dan juga Angel, kenapa bisa dibilang lezat nih? Karena diolah dan diracik dengan bumbu rempah-rempah yang pas, membuat kuliner malam hari ini menjadi buruan warga yang penasaran dengan cita rasa daging bekicot sawah. Jelang malam, lapak kuliner bekicot Mualak-Malik khas Lamongan, Jawa Timur yang menyajikan olahan bekicot sawah semakin ramai pembeli. Ya, lapak sederhana di tepi jalan ini menyajikan 2 menu andalan, yakni menu rica-rica bekicot dan bekicot goreng. Bekicot yang diolah dengan bumbu-bumbu rempah membuat sensasi gurih dan lezatnya menjadi buruan warga yang penasaran dengan cita rasanya. Ditambah dengan harga seporsi yang cukup murah, yakni hanya Rp10.000. Lapak kuliner bekicot milik Anita ini pun tak pernah sepi pelanggan. Bekicot rica-rica maupun bekicot goreng semakin nikmat jika disantap dengan nasi putih hangat. Dalam satu hari, lapak kuliner ini bisa menghabiskan daging bekicot 10 hingga 25 kg. Enak sih, untuk bumbunya juga pas kalau di sini nggak terlalu pedis, nggak terlalu asin juga. Ibu biasanya beli bekicot yang apa ini? Ya, kalau di sini saya biasanya beli dua-duanya, kan ada 2 menu, satunya rica-rica, satunya goreng. Rica-rica, goreng, terus kita juga ada menu lain, kan kadang ada yang nggak suka kayak bekicot itu, ada kayak kepala, ceker, sayap. Kalau favorit para pembeli apa ya? Rica-rica, kalau orang Lamongan sukanya rica-rica, rica-rica bekicot. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan sensasi gurih dan lezatnya olahan bekicot Mualak-Malik khas Lamongan, Anda bisa mampir ke kedainya di Jalan Basuki Rahmat, Kota Lamongan yang buka hingga tengah malam. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wakid, iNews melaporkan.
Pemirsa, bank sampah di Kecamatan Kota Bondowoso, Jawa Timur berhasil menciptakan berbagai produk kerajinan nan unik dan bernilai ekonomi. Ya, produk kerajinannya pun beragam, mulai dari pakaian, tas, hingga bahan kebutuhan rumah tangga. Berada di Bank Sampah RT 23 RW 04 Kelurahan Badean di Kecamatan Kota Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Komunitas ibu relawan sampah berinovasi olah sampah jadi produk unik dan bernilai ekonomis. Dengan kreatif, para ibu komunitas bank sampah ini memilah dan merangkai limbah sampah plastik menjadi gaun cantik berbahan dasar styrofoam. Gaun dibungkus kopi saset ditambah sayap dan mahkotanya. Selain gaun, ada juga produk tas dan hiasan rumah yang cantik. Baju juga dari bungkus kopi, sabun jelantah, ada juga pot dari Pampers, tas dari kopi, kegiatan fashion daur ulang. Untuk produk-produk biasanya kami diundang di PKK gitu biasanya. Ini juga dijual ya, Bu? Ya, dijual. Hingga kini, komunitas terus berinovasi, olah sampah dan belajar pemasaran, sehingga aneka produk daur ulang sampah ini pun bernilai ekonomis dan dilirik pasar nasional. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pariwisata hijau sekaligus mempercepat finalisasi pembukaan 3 penerbangan luar negeri saat kunjungan kerjanya di daerah pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan kerjanya ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu lalu, Parekraf Sandiaga Uno melakukan kerjasama untuk mendorong pariwisata hijau. Sandiaga juga mengapresiasi beberapa pihak yang sangat aktif memperhatikan kelestarian lingkungan dengan melakukan bersih-bersih sampah di sekitaran pantai dan lautan yang ada di Labuan Bajo. Parekraf menjalin sinergi bersama Pandawa Group, Najwa Shihab, dan salah satu perusahaan air kemasan untuk mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi green tourism. Apresiasi kerjasama ini dan harapannya pariwisata hijau ini akan terus berlangsung dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian alam kita dan berdampak positif kepada kesejahteraan masyarakat kita. Parekraf juga akan mempercepat realisasi pembukaan penerbangan luar negeri dari Singapura, Malaysia, dan Australia ke Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario Antoni, iNews melaporkan.